Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Armadani ACC dan saya sendiri Armadani SEMA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas terkait dengan Activity Based Costing atau ABC ya. Nah, ABC ini adalah metode penentuan biaya dalam akuntansi manajemen yang mengalokasikan biaya ke produk atau jasa berdasarkan aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya tersebut. Dengan kata lain, ABC menelusuri biaya secara lebih akurat melalui aktivitas yang benar-benar yang menyebabkan timbulnya biaya atau cost driver ya. Nah, konsep dasarnya ABC ini punya dua asumsi utama. Pertama, aktivitas mengonsumsi sumber daya atau biaya. Kemudian produk atau jasa mengonsumsi aktivitas. Dengan demikian, biaya tidak langsung atau overhead tidak lagi dialokasikan secara rata, melainkan berdasarkan aktivitas yang relevan. Nah, ini menjadi sebuah keunggulan ya. Jika tradisional, misalkan kita memproduksi sebuah burger dan sebuah lemon tea dengan uh, biaya 10.000, kita mencari rata-rata rata-rata per produknya itu, maaf, per produknya itu kita langsung bagi saja. Ini satu tadi ya, ini satu, bagi dua, maka dapat 5.000. Padahal kos antara lemon tea dan burger itu berbeda seperti itu. Burger itu punya aktivitas yang lumayan banyak dibandingkan dengan lemon tea. Maka butuh sebuah pendekatan yang lebih spesifik dan lebih akurat seperti itu, yaitu berdasarkan aktivitasnya. Itulah yang menjadi salah satu uh, dasar kenapa muncul activity based costing dan sekaligus menjadi keunggulannya seperti itu. Nah, ini ya perbedaannya, dasar alokasinya, volume ya, jam tenaga kerja, unit kalau untuk tradisional, sedangkan activity based costing itu adalah aktivitas. Kemudian akurasi biaya, metode tradisional itu relatif rendah, kurang akurat artinya ya, sedangkan activity based costing itu lebih akurat. Kemudian cocok untuk produksi sederhana kalau tradisional, ini untuk produksi yang lebih kompleks seperti itu atau perusahaan besar ya. Nah, ini metode tradisional cenderung menghasilkan distorsi biaya terutama pada perusahaan dengan banyak variasi produk. Ini seperti yang dijelaskan di sini tadi ya. Jadi dia itu tidak mampu sebenarnya atau kurang akurat lah lebih tepatnya ya dalam menghitung berapa biaya per produk seperti itu. Sedangkan variasinya banyak, seperti itu. Nah, ini komponen utama dalam ABC, Activity Based Costing. Pertama ada activity atau aktivitasnya apa? Contoh, setup mesin, inspeksi, pengemasan, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada cost pool. Nah, cost pool ini adalah kumpulan biaya untuk setiap aktivitas. Nah, atau kalau sederhananya ini bisa kita bilang total biayanya gitu ya. Nanti total biayanya berapa, setup berapa, inspeksi berapa, pengemasan berapa. Nah, kemudian cost driver. Cost driver ini adalah kalau sederhananya kita bilang bisa bilang satuan hitung ya, satuan hitung. Misalkan untuk setup itu berapa kali, itu menjadi kalinya ya satu hitung. Sa- Berapa kali kegiatan, itu menjadi satuan hitungnya. Kemudian jam mesin, nah, untuk produksi ya, nah itu berapa jam seperti itu. Kemudian inspeksi, berapa kali dilakukan inspeksi, nah itulah yang dijawab oleh cost drivernya.
Nah, ini mungkin masih bingung, tapi kita lanjut ya supaya sampai ke contoh soal. Nah, itu jauh lebih mudah untuk memahaminya. Ini ada tahapan penerapan ABC. Pertama, mengidentifikasi aktivitas utama, kemudian dikelompokkan pada cost pool, tentukan cost drivernya, dan menghitung tarif per aktivitas. Nah, secara matematis, mencari tarif per aktivitas adalah total biaya aktivitas dibagi dengan total cost drivernya. Ini cost pool ini ya, cost pool. Seperti itu. Kemudian, mengalokasikan biaya ke produk berdasarkan konsumsi aktivitas. Ayo kita contohkan. Misalkan dalam sebuah perusahaan, datanya ada biaya setup mesin. Biaya setup ini paham ya, biaya setup ini adalah persiapan sebelum melakukan produksi. Mesin itu perlu dibersihkan, disesuaikan cetakannya, dan lain sebagainya. Nah, itu punya 10 juta. Setupnya ada 100 kali. Nah, kita hitung tarif per setupnya itu berapa. Artinya 10 juta, 10 juta dibagi dengan 100 kali. Didapatkan 100 ribu per setup. Ya, ini ya. Kemudian, jika suatu produk membutuhkan 5 kali setup, 5 kali ya. Nah, ini baru masuk ke per produknya begitu. Maka biaya setup yang dialokasikan adalah 500 ribu. Dapat dari mana? 5 kali di 5 dikalikan dengan 100 per setup. Begitu. Jadi, ini contoh produk A ya. Misalkan produk B. Produk B itu cuman membutuhkan setup 3 kali. Kita tidak bisa samakan dengan produk A ini. Tidak sama dia. Nah, 3 kali setup ini dikalikan dengan per setupnya berapa? 100 ribu ya. Sama dengan 300 ribu. Nah, ini yang membedakannya ya. Karena setup yang dibutuhkan oleh produk A itu jauh lebih besar dibandingkan setup yang dibutuhkan oleh produk B. Nah, itu sudah mulai kelihatan ya. Jadi tidak bisa dipukul rata seperti itu. Nah, ini keunggulan metode ABC memberikan informasi yang lebih akurat, membantu pengambilan keputusan, penetapan harga, efisiensi, dan lain sebagainya, kemudian mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Kemudian ada kelemahannya, implementasi relatif kompleks, kemudian memerlukan biaya dan waktu yang besar, membutuhkan data yang detail dan akurat, sehingga nanti akan menyulitkan ya, menyulitkan seperti itu. Dalam menyulitkan dalam apa? Dalam pengumpulan data saja. Kalau misalkan untuk benefitnya dibandingkan benefitnya tentu akan lebih baik menggunakan ABC daripada tradisional ya. Oke, demikian untuk pembahasan activity based costing. Semoga bisa dipahami dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya karena dukungan kalian akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload, untuk terus berbagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.